Bismillahirrahmanirrahim. Fa'ala yufa'ilu taf'ilan taf'ilatan taf'alan tif'alan mufa'alan fahuwa mufa'ilun wadaka mufa'alun fa'illatu fa'il mufa'alun mufa'alun tafrihan tafrihatan tafrohan tifrohan mukarrohan fahuwa mukarrihun wadaka mukarrohun karrih la tukarrih mukarrohun mukarrohun tukarrih takriran takriratan takroron tikroron mukarroron fahuwa mukarrirun wadaka mukarrorun karrir la tukarrir mukarrorun mukarrorun kilan tauqilatan tauqalan tikalan muwakkalan fahuwa muwakkilun wadaka muwakkalun wakkil la tuwakkil muwakkalun muwakkalun yassir taisiron taisirkan taisaron tisaron muyassaron fahuwa muyassirun wadaka muyassarun muyassir la tuyassir muyassarun muyassarun nawwir tanwiran tanwirkan tanwaron tinwaron munawwaran fahuwa munawwirun wadaka munawwarun nawwir la tunawwir munawwarun munawwarun bayyin bayyinan bayyinan tabyanan tibyanan mubayyanan fahuwa mubayyinun wadaka mubayyanun bayyin la tubayyin mubayyanun mubayyanun yakfar yakfi tazkiyatan tazkaan tizkaan mudakkan fahuwa mudakkin wadaka mudakkan zakir la tuzakir mudakkan mudakkan lakki talqiyan talqiyatan talqaan tilqaan mulaqqan fahuwa mulaqqin wadaka mulaqqan laqqi la tulaqqi mulaqqan mulaqqan walla yuwalli tawliyan tilaan muwallan fahuwa muwallin wadaka muwallan walli la tuwalli muwallan muwallan yuqawi tawqiyan tawqiyatan talqaan tilqaan muqawwan fahuwa muqawwin wadaka muqawwan qawwi la tuqawwi muqawwan muqawwan adaba yu'addibu ta'diban ta'dibatan ta'daban tidaban mu'addaban fahuwa mu'addibun wadaka mu'addabun addib la tu'addib mu'addabun mu'addabun sya'im tasliman taslimatan tas'aman tis'aman sya'aman fahuwa musyaimun wadaka musya'amun sya'im la tusya'im sya'amun sya'amun tahni'an tahni'an tahna'an tihna'an muhanna'an fahuwa muhanni'un wadaka muhanna'un hanni' la tuhanni' Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada ba'da maghrib ini kita membaca kitab Tuhfatus Saniyah. Qauluhu al-mu'rabatu qismani itu ya. Selanjutnya akan dibacakan oleh saudara Fakih. Bismillahirrahmanirrahim. Al-mu'rabatu ay hadhihi al-mu'rabatu bermula ini itu kalimat-kalimat yang diirobi. Qala telah berkata siapa musonef, faslun al-mu'rabatu kismani kismun yu'rabu bil harokati wa kismun yu'rabu bil hurufi. Pada perkataan faslun al-mu'rabatu kismani dan seterusnya.
Faslun ay hadza faslun, bermula ini itu suatu pasal. Al mu'robatu, bermula kalimat-kalimat yang diirobi. Kismani itu terbagi dua. Kismun yaitu bagian, yu'robu yang diharokati apa kismun, Yu'robu yang yu'robu yang diirobi apa kismun, bil ya. harokati dengan harokat-harokat. Wa kismun dan bagian, Diartiin gitu Fitri. dan satu bagian, yu'robu yang diirobi apa kismun, bil hurufi dengan huruf-huruf. Wa aqulu, dan berkata siapa saya Kiai Sareh, aradal mu'alifu rahimahullah ta'ala, pada perkataan aradal mu'alifu rahimahullah ta'ala dan seterusnya. Arada menghendaki, siapa al mu'alifu, siapa mu'alif, rahimah semoga menambahkan rahmat, hu pada mu'alif, siapa Allah ta'ala. Bihadal fasli, dengan inilah pasal, menghendaki ayubayyina pada bahwasanya menjelaskan ala wajh, siapa musonef, siapa mu'alif, ala wajhil ijmali, atas arah global, Secara atas secara global, menjelaskan hukmama pada hukumnya keterangan, sabako yang telah lalu apa sabako yang telah lalu apa tafsiluha, apa tafsiluhu, apa tafsiluhu, apa perinciannya, ma fi mawadi'il i'robi, dalam tempat-tempatnya i'rob. Wal mawadi'u, dan bermula tempat-tempatnya i'rob, alati yaitu mawadi, sabako yang telah lalu apa dikru ahkamiha, apa menyebutkannya hukumnya alati, ya. Fil i'robi, dalam i'rob, telah lalu tafsilan pada terperinci. Sama niatun itu ada 8. Wahia, dan bermula sama niyah. Al ismul mufradu itu isi mufrad, wajam'ut taksiri dan jamak taksir, wajam'ul muannasi salimu dan jamak muannas salim, wal fi'lul mudhari'u, dan fi'il mudhari', aladi yaitu fi'il mudhari', lam yattasil yang tidak bertemu, bi akhirihi dengan akhirnya fi'il mudhari', apa sayun sesuatu. Wal musanna, dan isim tasniyah, wajam'ul mudzakkari salimu, dan jamak mudzakkar salim, wal asmaul khamsatu, dan isim-isim yang 5, wal af'alul khamsatu, dan fi'il-fi'il yang 5. Wa hadhil anwa'u, dan bermula ini macam-macam, alati yaitu hadhil anwa', dia yang bermula alati, mawadi'ul i'robi itu tempat-tempatnya i'rob. Tungkosimu tangko kok ingko sama yang kos, tangkosimu itu menerima terbagi apa hadil anwa, ila menerima terbagi, ila kisma ini kepada 2 bagian. Al kismu bermula bagian, al awalu yang awal, yu'robu itu di'irobi apa kismul awal, bil harokati dengan harokat-harokat. Diartiin malam melotot. Wal kismu, dan bagian asani yang kedua, yu'robu itu yang di'irobi apa kismu sani,
bil hurufi dengan huruf-huruf. Wasayati dan akan datang apa bayanu kuli nau'in, apa keterangan setiap macam minha dari kismul awal dan kismul sani. Akan datang tafsilan pada dengan tafsilan dengan terperinci. Ya. Udah sampai situ dulu. Sekarang kita masuk pembahasan tentang al-mu'robatu, ya. Kalau di matan jurumiyah itu kan faslun, ya kan, al-mu'robatu qismani. Namun di Tuhfatus Saniyah, ya, sebagai syarahnya jurumiyah itu diawali dengan judul al-mu'robatu. Ya. Itu di kitab lain ada dalam kurungnya qismani itu. Ada nggak? Ada ya? Berarti sama di sini juga. Nah, setelah kemarin kita mempelajari tentang i'rab dan alamat i'rab, ya. Kemudian sama musonef ini disimpulkan dari semuanya tadi itu dalam satu faslun, ya. Dijelaskan secara global, secara umum, isim lafat, ya, yang di-i'robi itu terbagi menjadi dua. Yang pertama, yang di-i'rob secara dengan harokat-harokat, dan yang di-i'robi dengan huruf-huruf. Pertanyaan awal adalah, i'rob itu apa, Aska? Kameranya nih. I'rob apa? Contohnya, iya, jelasin ja zaidunnya. Ya, ja'a zaidun, zaidun itu diamalkan oleh ja'a. Karena diamalkan oleh fi'il sehingga menjadi fa'il. Fa'il itu dibaca rofa, ya. Karena zaidun itu berupa isim mufrad, ya. Isim mufrad itu apa, Erwin? Isim, ya, isim yang menunjukkan makna tunggal. Karena zaidun ini berupa isim mufrad sehingga di-i'robi itu dengan dhamma sebagai alamat rofanya. Paham ya? Jadi kalau kita misalkan kita ini belum paham di alamatul i'rob, ya, di i'rob dan alamat-alamat i'rob, ketika kita membaca faslun ini ya sangat bingung gitu. Paham ya? Tapi kalau kita di bab i'rob dan alamat i'rob ini sudah memahami, di faslun ini kita sangat mudah memahaminya karena ini cuman kesimpulan. Kemudian musonef ini menghendaki, mu'alif ini menghendaki bahwasanya faslun di sini bertujuan untuk menjelaskan secara umum, ya, terhadap hukum-hukum yang telah disebutkan. Berarti hukum-hukum yang telah disebutkan itu hukum apa? Hukum i'rob dan alamat i'rob di fasal di bab sebelumnya. Kemudian tempat-tempat, ya, yang telah dijelaskan
bahwasanya hukum-hukum di dalam i'rab itu secara terperinci itu ada 8. Yang pertama isim mufrad. Ya, tadi isim mufrad itu isim yang menunjukkan makna tunggal. Terus jam'ut taksiri dan jama taksir. Apa itu jama taksir, Alvin? Apa Alvin jama taksir? Ya, isim yang menunjukkan makna banyak yang pecah dari bentuk mufradnya. Kemudian jam'ul muannatsi salimu, ya. Pertama isim mufrad, jama taksir. Ya, ini secara umum ya. Secara umum baik ini diirobi dengan huruf ataupun diirobi dengan harokat, secara umum itu ada 8. Isim mufrad, jama taksir, ya, jama muannas salim. Apa Fitri jama muannas salim? Isim, ya, isim yang menunjukkan perempuan banyak. Tuh. Kemudian wal fi'lul mudhari'u dan fi'il mudhari'. Apa itu fi'il mudhari', Nopal? Ya, fi'il mudhari' itu adalah fi'il yang memiliki 2 zaman, zaman hal dan zaman istiqbal. Zaman hal itu zaman sekarang, ya, yang sedang terjadi, dan istiqbal itu zaman yang akan datang. Kita kerja. Nah, di sini kita harus garis bawah ya, bahwasanya fi'il mudhari' yang akhirnya tidak bertemu dengan sesuatu. Sesuatu itu maksudnya apa? Maksudnya apa, Aska? Tidak diakhiri dengan huruf ila dan juga nun. Lam yatasil bi akhirihi syai'un. Kemudian wal musanna di sini adalah isim tasniyah. Apa itu isim tasniyah, Junet? Iya, isim tasniyah apa? Ya, isim yang menunjukkan makna 2. Kemudian setelah isim tasniyah yaitu jama mudzakkar salim. Jama mudzakkar salim itu apa, Siti? Ya, isim yang menunjukkan laki-laki banyak. Nah, ini nih. Selanjutnya asmaul khomsatu, ya. Asma khomsa, isim-isim yang 5. Coba sebutkan Erwin, asmaul khomsa. Ya, abuka, ahuka, hamuka, dan dumalin. Itu harus diingat-ingat. Kemudian selain ada asma khomsa, itu juga ada af'al khomsa. Sebutkan coba Aska, af'al khomsa. Ya, yaf'alani, taf'alani, yaf'aluna, taf'aluna, dan yang terakhir taf'alina. Nah, dari semua macam tersebut, ya, itu menempati tempatnya i'rab, ya. Baik secara yang pertama itu ada kalanya di'irobi dengan harokat, ada kalanya di'irobi dengan huruf. Paham ya? Ini kita reminder lagi nih. Disimak. Ja'a Zaidun. Ini buat reminder, ini disimak ini. Jadi nanti pas
masuk ke faslun itu enak. Ja'a Zaidun ya. Ja'a ini menjadi amil dan Zaidun menjadi ma'mul. Amil itu yang mengamalkan, ma'mul itu yang diamalkan. Jadi kita kan kalau membahas i'rab itu tentang perubahan akhir kalimat ya. Ja'a Zaidun. Nah, yang kita bahas ini cuman harokat di akhir kalimat. Ada kalanya harokat, ada kalanya huruf. Ini kita kasih contoh yang harokat dulu. Yang pertama, Zaidun. Zaidun ini kan karena masuk kategori isim mufrad. Ya. Zaidun ini sebagai fa'il. Ya. Fa'il itu dibaca rofa. Ya, paham ya? Fa'il itu dibaca rofa. Kemudian alamat rofa pada isim mufrad ya, itu adalah dhammatun. Ini ya. Jadi yang asalnya Zaid saja nih, Zaid. Tanpa ada harokat kan, Zaid. Ya. Lafadz Zaid itu bisa diharokati dhammah ya, ketika dibaca rofa. Salah satunya Zaidun ini kan sebagai fa'il dari fi'il ja'a, pelaku dari perbuatan datang. Karena dia sebagai fa'il harus dibaca rofa. Nah, alamat rofa Zaidun yang berupa isim mufrad itu adalah dhamma. Dan seterusnya ini Zaidan. Zaidan ini kan masih kategori isim mufrad. Zaidan ini sebagai maf'ul ya. Saya melihat Zaid. Ro'a itu telah melihat siapa saya. Zaidan pada Zaid. Zaid di sini sebagai maf'ul. Ya. Maf'ul itu dibaca nasob, babul maf'uli bihi, al maf'ulu wal ismul mansub ya, termasuk isim yang dibaca nasob. Ketika harus isim mufrad dituntut dibaca nasob, maka alamatnya adalah fathah. Nah, ini menjadi Zaidan ya. Dan yang terakhir bizaidin. Karena kemasukan setiap lafadz yang kemasukan huruf jer, salah satunya kan ba. Ya. Karena kemasukan huruf jer ba. Iya, Pak. Marartu bi Zaidin, karena kemasukan huruf jer ba. Ya. Ingat kan, huruf khofat sama huruf jer itu sama ya, cuman beda istilah. Karena kemasukan huruf jer ba, akhirnya isim mufradnya
harus dibaca khofat atau jer. Ketika isim mufrad dibaca khofat atau jer, maka alamat khofatnya adalah kasroh. Paham ya sampai di sini ya? Ini sebagai reminder masalah tentang i'rab. Terus kalau misalkan masih belum kurang paham, ini salah satu contoh al-mu'rabatu bil harokat. Ya. Al-mu'rabatu bil harokat, salah satu i'rab perubahan akhir-akhir kalimat dengan alamat harokat. Zaidun, zaidan, zaidin, karena ini masuk kategori isim mufrad. Isim mufrad masuk kategori al-mu'rabatu bil harokat. Terus kalau kita sebagai pembanding di sini ada al-mu'rabatu bil hurufi. Al-mu'rabatu bil hurufi. Kita kasih contoh juga sama seperti lafadz Zaid. Ya, kita kasih satu contoh jadi bisa mudah dipahami. Sama-sama Zaid ya. Zaid ini masih belum teri'robi ya. Belum ada alamat yang masuk pada akhir kalimat. Setelah Zaid kita jadikan isim tasniyah, Zaidani. Ja'a az-zaidani. Ja'a telah datang siapa? Az-zaidani, dua Zaid. Bisa ja'a, bisa ja'at. Nah, ja'a az-zaidani ini kan sebagai fa'il. Zaidani itu isim tasniyah. Isim tasniyah apa? Isim yang menunjukkan makna dua. Berarti kalau Zaidani, kalau Zaidun itu satu Zaid, kalau Zaidani berarti dua Zaid. Karena fa'il, kemudian fa'il itu dibaca rofa. Nah, rofa itu masuk kepada isim tasniyah. Berarti alamatnya adalah isim tasniyah, alamat rofanya adalah yang kencang. Isim tasniyah alamat rofanya adalah asunun. Hah? Apa Aska? Hah? Iya, alif nun nih. Paham ya? Kan wa amma nunu
fayakunu alamatan liraf'i fi tasniyatil asma'i khosotan. Nah itu kan diingat-ingat tuh. Wa amal nunu wa amal alifu, maksudnya wa amal alifu fatakunu alamatan lirraf'i fi tasniyatil asma'i khosotan. Ya. Kemudian kalau misalkan ro'a itu kalau misalkan zaid ini dua zaid ya, ketika dibaca nasob ya, alamat nasobnya adalah Ya. iya walin nasbi khomsu alamatin, salah satunya adalah ya. Jadi zaidaini. Ya zaidaini. Paham ya? Ini isim tasniyah ketika nasob. Ya, paham ya? Dan yang terakhir udah ngaji kagak bisa dijelasin ngobrol. Dan yang terakhir marortu bi zai apa? Bi zaidina. Bi zai bi zaidai ini karena alamat nasob dan alamat khofat isim tasniyah itu sama. Kalau zaidina mang bukan isim tasniyah apa? Iya, jamak muzakkar salim. Saya beda harokat, beda makna. Paham ya di sini ya? Ini yang contoh harok apa mu'rob ya, diirobi dengan huruf. I'rob itu perubahan akhir kalimat. Harusnya kan zaid ini apa? Karena zaid kemasukan ja berarti zaidah nih. Karena zaid isi mufrad ya, kemasukan jaa menjadi zaidun, jaa zaidun. Pokoknya kita ini sedang membahas akhir kalimat. Ayo Aska, coba gantian Aska. Lanjut ya. Lanjut nggak apa-apa. Bismillahirrahmanirrahim. Udah pakai mic-nya? Ya. Naikkan dikit, naikkan dikit. Bismillahirrahmanirrahim. Al-mu'robu bil harokati ay hadhihi al-mu'robu bil harokati. Ay hadza al-mu'robu bil harokati. Ay hadza ya. Al-mu'robu bermula isim yang dirobi bil harokati dengan harkat-harkat. Qala telah berkata siapa musannif, falati maka bermula kismun yurobu itu yang dirobi. Yurobu jadi selah. Oh, ya.
yu'robu yang diirobi apalagi bil harkati dengan harkat-harkat. Arba'atu asya'a itu ada 4 macam. Al-ismu mufradu itu isim mufrad, yaitu yaitu isim mufrad, wa jam'ut taksiri dan jamak taksir, wa jam'ul muannats salimu dan jamak muannats salim. Wal fi'lu mudhari'u dan fi'il mudhari, allazi itu fi'il mudhari lam yattasil yang tidak bertemu bi akhirihi dengan akhirnya fi'il mudhari apa syai'un sesuatu. Waqulu dan kata siapa dari syarek al harkatu dua harkat salah satu itu ada 3. Wahya dan bermula salasah ad-dhammatu itu dhammah, wal fathatu dan fathah, yang kenceng kan Aska biar jangan anak cewek kedengeran juga nih. wal kasrotu dan kasroh, wayul hakku dan diilhakan biha dengan salasah apa asukunu sukun. Waqad alimta dan betul-betul mengetahui siapa kamu annal mu'robati pada bahwasannya sesungguhnya sim-sim yang diirobi ala kisma ini atas 2 bagian. Kismun jumlah 1 bagian, yurobu yang diirobi apa kismun bil harkati dengan harkat-harkat. Kismun dan 1 bagian yurobu yang diirobi apa kismun bil hurufi dengan huruf-huruf. Wahada suru'un Wahada dan bermula ini wahada dan bermula ini apa? ini kismun yurobu bil harkati wa kismun yurobu bil hurufi. Suru'un itu permulaan. Wahada dan bermula ini Wahada dan bermula ini kismun yurobu bil harkati wa kismun yurobu bil hurufi. ya penjelasan. Suru'un itu permulaan. Fi bayanil kismi Syuru'un itu permulaan. ya Fi bayanil kismi di dalam penjelasan bagian al awalu yang pertama. Al-awal. Al awali yang pertama. Ya. Alladzi yaitu kismul awal. Ya. Yurobu yang diirobi apa alladzi bil harkati dengan harkat-harkat. Wahwa dan bermula yurobu bil harkati arba'atu asya'a itu ada 4 macam. Al ismu mufradu itu isim mufrad, wa misaluhu dan bermula contohnya isim mufrad Muhammadun itu lafaz Muhammadun, wat darsu dan lafaz darsu. Yang kencang suaranya. Wat darsu dan lafaz darsu artinya pelajar. Belajar. Kaulika dari seumpama ucapanmu. Zakaro menyebutkan siapa Muhammadun Muhammad ad-darsa pada pelajaran. Pada karo maka bermula lafaz zakaro fi'lun madin itu fi'il madi. Mabniun yang dimabnikan alal fathiyah atas mabni fathah. La mahalla yang tidak ada tempat itu mewujud. Tidak ada jenisnya tempat itu mawjud. Tidak ada jenisnya tempat itu mewujud. Lahu bagi lafaz zakaro minal i'robi nyatanya dari i'rob. Wa Muhammadun
dan lafaz Muhammad fa'ilun itu sebagai fa'il, marfu'un yang dibaca rofah. Wa alamatu rafihi dan bermula alamat rofahnya lafaz Muhammadun ad-dhammatu itu dhammah, az-zahiratu yang nampak. Wadarsa dan bermula lafaz ad-darsa maf'ulun bihi itu sebagai maf'ul bih, mansubun yang dibaca nasab. Wa alamatun nasbihi dan bermula alamat nasabnya lafaz ad-darsa al-fathatu itu fathah, az-zahiratu yang nampak. Wa kullu Ditanwin. wa kullun Kalau kullu ya, lafat kullu itu kalau nggak diidofahkan itu pasti ditanwin. wa kullun dan masing-masing min Muhammadin Min Muhammadun dari lafat dari lafaz Muhammadu wadarsu dan Muhammadun wadarsu dan wadarsa wadarsa dan lafaz wadarsa ismun itu ismun mufrodun itu isim mufrod. ya. Udah sampai situ dulu. Dilihat kitabnya dilihat. Ini kan kita membahas tentang ya isim-isim yang di-i'robi. Ada kalanya dengan apa? Di-i'robi ada kalanya dengan harokat, ada kalanya dengan apa Fitri? Jangan komat kamit apa? Apa Siti? Fitri, ayo kenceng. Kismun yang pertama itu di-i'robi dengan harokat. Kismun yang kedua, bagian yang kedua itu di-i'robi dengan huruf ya. Yang pertama yang dibahas di sini adalah kismun yu'rabu bil harokati. Ya. Sebelum kita masuk di sini, musonef menjelaskan al harokatu, dilihat kitabnya. Al harokatu salah satun wahia ad-dhammatu wal fathatu wal kasrotu, dan diilhakan juga masuk kategori harokat adalah as-sukun. Sekarang yang kita bahas pertama ya, jangan bahas huruf dulu. Yang kita bahas ini adalah harokat. Apa saja yang di-i'robi dengan harokat? Yang pertama adalah lafat. Yang pertama adalah isim mufrad. Ya, isim mufrad apa tadi, Kamal? Isim mufrad. Ya. Apa Alvin isim mufrad tadi? Isim yang menunjukkan makna tunggal. Iya, isim yang menunjukkan apa Kamal? Iya, isim menunjukkan makna tunggal. Wa misaluhu Muhammadun wa darsa min qaulika zakara Muhammadun ad-darsa. Pada contoh lafat isim mufrad ini langsung diberikan contoh i'rob dengan harokat ini langsung dua. Yang pertama dibaca rofa, yang kedua dibaca nasab. Pada lafaz dzakara Muhammadun, disimak kitabnya. Dzakara Muhammadun, maju deh, maju. Berdua maju. Enggak maju. Yang satu sibuk sendiri, yang satu ngantuk. Maju, pindah sini. Kalau ngaji di belakang tuh kayak gitu tuh. Guru. Ayo, guru maju ke depan.
Sekarang Muhammadun ad-darsa. Muhammadun itu dibaca apa, Diva? Apa? Muhammadun itu dibaca khofat. Dibaca rofa. Alamat rofanya apa? Kenapa Muhammadun ini alamat rofanya adalah doma? Apa? Karena berupa isim mufrad. Paham ya? Kenapa Muhammadun dibaca rofa, Aska? Karena Aska, fokus. Kenapa Muhammadun dibaca rofa? karena isim mufrad. Karena dibaca rofa. Iya. Kenapa Muhammadun dibaca rofa? Karena isim mufrad. Karena sebagai fa'il. Makanya di sini dijelaskan di i'robanya itu Muhammadun fa'ilun marfu'un wa alamatu raf'i ad-dhammatu adz-dhahiratu. Paham ya? Dilihat ya. Coba diulang lagi. Muhammadun itu dibaca rofa. Alamat rofanya apa, Alvin? Hah? Doma ya. Kenapa Muhammadun dibaca rofa, Alvin? Karena sebagai fa'il. Muhammadun itu fa'il dari lafadz dakaro. Kalau ditanya, alamat rofanya adalah doma. Kenapa alamat rofanya doma? Baru jawabannya karena berupa isim mufrad. Paham ya? Selanjutnya pada lafadz ad-darsa itu dibaca apa, Bunga? Dibaca nasob. Kenapa dibaca nasob? Kenapa Fakih dibaca nasob? Iya, karena sebagai maf'ul. Maf'ul itu tadi dibaca apa, Erwin? Maf'ul itu dibaca nasob ya. Karena di sini ad-darsa ini berupa isim mufrad, berarti alamat nasobnya itu apa, Erwin? Lihat tulisannya. Ad-darsa itu. Ad-darsa, lihat tulisannya diharokati apa paling akhir? Apa, Alvin? Diharokati apa? Ad-darsa. Diharokati fathah, berarti alamat nasobnya adalah fathah. Paham ya? Itu di garis bawain tuh contohnya. Dzakaro Muhammadun ad-darsa. Paham ya? Paham nggak? Makanya kalau belajar nahwu ini jangan meleng. Fokus, meleng dikit bingung. Orang kita lagi bahas contohnya Dzakaro Muhammadun ad-darsa, bingung ditanya lafadz ad-darsa mana. Ya. Itu juga kalau lagi temennya lagi baca itu
diharokatin, diartiin. Penting itu. Selanjutnya, wajah mutaksiri. Ayo, oke, lanjut Ki. Wajam taksiri dan jamak taksir. Wa misaluhu dan bermula contohnya jamak taksir. At-talamidu itu lafat talamidu artinya murid-murid. Wat durusa dan lafat ad-durusa artinya pelajaran-pelajaran. Min kaulika dari ucapanmu. Hafidhut talamidud durusa yaitu ucapan hafidhut talamidud durusa. Hafidho menghafal, siapa at-talamidu siapa murid-murid, ad-durusa pada pelajaran-pelajaran. Taruh, Erwin simak. Malah ngeliatin orang jalan, simak. Fahafidhu fahafidho maka bermula lafaz hafidho fi'lun madin itu fi'il madi mabniun yang dimabnikan ala fathi atas mabni fathah. La mahala yang tidak ada jenisnya tempat itu maujud lahu bagi lafaz hafidho minal i'robi nyatanya dari i'rob. Wa talamidu dan bermula lafaz at-talamidu fa'ilun itu sebagai fa'il marfu'un yang dibaca rofa. Wa alamatu raf'ihi dan bermula alamat rofanya lafaz talamidu ad-dhammatu itu domah, ad-dhahiratu yang nampak. Wad durusa dan bermula lafaz ad-durusa maf'ulun bihi itu sebagai maf'ul bih mangsubun yang dibaca nasab. Wa alamatu nasbihi dan bermula alamat nasabnya lafaz ad-durusa al-fathatu itu fathah, ad-dhahiratu yang nampak. Wakulun dan bermula masing-masing minat talamidu dari lafaz talamid, wad durusa dan lafaz ad-durus. Jam'ut taksirin itu jamak taksir. Ya, stop dulu. Dilihat. Jam'ut taksirin ya. Yang pertama tadi apa, Aska? Isim mufrad. Yang kedua adalah jamak taksir. Contoh di jamak taksir ini adalah lafaz apa, Junet? Di jamak taksir itu contohnya apa? Hafidho ya, makanya disimak, ditulis, diartiin kalau dibaca tuh. Jadi nggak meleng. Contohnya apa, Alvin? Iya, hafidho at-talamidu ad-durusa. Lihat ya. Udah kelihatan, dilihat semua kitabnya. Dilihat kitabnya. Hafidho at-talamidu ad-durusa. Hafidho di sini sebagai fi'il ya. Ini kan karena kita sedang membahas mu'rob ya. Jadi kita lewatkan dulu pembahasan mengenai mabni ya. Karena hafidho fi'il madi ini masuk kategori mabni, kita lewatkan dulu. Lafat at-talamidu itu merupakan jamak taksir. Tadi apa penjelasannya jamak taksir, Erwin? Jamak taksir apa tadi? Yang kencang. Ya, isim yang menunjukkan makna banyak yang pecah dari bentuk mufradnya. Jadi, kalau talamidun itu artinya murid. Ketika berupa lafaz
jama taksir at-talamidu itu artinya murid. At-talamidu di sini tarkibnya sebagai apa, Junet? Sebagai apa, Aska, tarkibnya? Nih, ini tulis aja deh, tulis. Kalau ngaji nahu jangan meleng aja. Meleng nggak paham. Ntar kalau dibiasain ngaji nahu meleng itu selamanya mau ngaji kitab apa juga pasti meleng. Nggak bakal paham. Dari samping aja kali ya. Biasanya dari samping ya. Biasanya dari samping. Contohnya apa tadi yang isi mufrad? Iya, karo. Oh iya, bil harokati. Yang menjadi contoh ini kan Muhammadun ad-darsa. Yang kedua adalah jama taksir. Tadi yang isi mufrad udah. Yang al-mu'rabatu bil harokati, yang kedua itu adalah jama taksir. Contohnya hafido at-talamidu ad-durusa. At-talamidu ini jama taksir.
Ya, ad-durusa ini juga sebagai jamak taksir. Paham ya? At-talamizu ini tarkibnya sebagai apa, Aska? Sebagai fa'il. Fa'il itu tadi dibaca apa, Junet? Fa'il dibaca apa, Bunga? Dibaca rofa, itu diinget-inget tuh. Fa'il itu dibaca rofa, ya. Karena alamat rofa apa? Karena fa'il ini masuk ke jamak taksir, ya. Maka alamat rofanya adalah apa, Alvin? Doma. Ya, karena ini sebagai fa'il. Kemudian ad-durusa ini sebagai apa, Aska? Sebagai maf'ul. Maf'ul itu dibaca apa, Erwin? Dibaca nasob. Itu miknya deketin dia biar kedengeran kalau jawab. Maf'ul itu dibaca apa tadi? Dibaca nasob. Karena maf'ulnya ini terjatuh di jamak taksir, maka alamat nasobnya adalah apa, Erwin? Fathah. Apa? Fathah. Adalah fathah nih. Ya. Domah dan Fathah. fathah. Paham ya? Selanjutnya nih, jamak muannats salim. Ayo jamak muannats salim. Jam'ul muannatsi salimu jamak muannats salim wa misaluhu dan bermula contohnya jamak muannats salim al mu'minatu itu lafaz al mu'minatu artinya mukmin perempuan. Was-sholawati dan lafaz as-sholawati artinya salat. Min kaulika dari ucapanmu hosaat al mu'minatu fis sholawati yaitu ucapan hosaat al mu'minatu fis sholawati. Hosaat tunduk, siapa al mu'minatu siapa perempuan-perempuan yang beriman fis sholawati dalam sholatnya. Fa hosa'a maka bermula lafaz khosa'a fi'lun madhin itu fi'il madhi mabniun yang dimabnikan alal fathi atas mabni fathah la mahala yang tidak ada jenisnya tempat itu maujud lahu bagi lafaz khosa'a minal i'robi nyatanya dari i'rob. Wal mu'minatu dan bermula lafaz al mu'minatu fa'ilun itu sebagai fa'il marfu'un yang dibaca rofa wa alamatu raf'ihi dan bermula alamat rofa'nya lafaz al mu'minatu ad-domatu itu domah ad-dhahiratu yang tampak wafi dan bermula huruf fi harfu jarin itu huruf jar wasolawati dan bermula lafaz as-solawati majrurun itu yang dibaca jar bifi dengan huruf fi wa alamatu jarrihi dan bermula alamat jarnya lafaz as-sholawati al kasratu itu kasroh adz-dzahiratu yang tampak fakulun maka bermula masing-masing minal mu'minatu dari lafaz al mu'minatu
was-sholawati dan lafat as-sholawati. Jam'u muannasin itu jamak muannas salimun yang selamat. Sekalian itu tanggung. Al fi'lul mudhari dan fi'il mudhari alladzi yaitu fi'il mudhari lam yattasil yang tidak bertemu bi akhirih dengan akhirnya fi'il mudhari apa sayun sesuatu. Wa misaluhu dan bermula contohnya fi'il mudhari alladzi lam yattasil bi akhirih yadhabu itu lafat yadhabu artinya pergi. Min kaulika dari ucapanmu yadhabu Muhammadun yaitu ucapan yadhabu Muhammadun. Yadhabu pergi siapa Muhammadun siapa Muhammad. Fayadhabu maka bermula lafaz yadhabu fi'lun mudhari'un itu fi'il mudhari. Marfu'un yang dibaca rafa litajarrudihi karena sepinya fi'il mudhari min nasibin min Minan. nasibi Minan ada alnya kan ya? minan nasibi dari amil yang menasabkan wal jazimi dan amil yang menjazmkan wa alamatu raf'ihi dan bermula alamat rafa'nya lafat yadhabu ad-dhammatu itu domah adz-dzahiratu yang tampak wa Muhammadun dan lafat Muhammadun fa'ilun itu sebagai fa'il marfu'un yang dibaca rafa wa alamatu raf'ihi dan bermula alamat rafa'nya lafat Muhammadun ad-dhammatu itu domah adz-dzahiratu yang tampak. Ya langsung nih penjelasannya ya. Setelah jamak taksir itu adalah jamak muannas salim. Jamak muannas salim tadi contohnya apa? Khosya'a. Nih mantepnya musonef ini langsung dikasih contoh ya. Pokoknya dikasih contoh 2 i'rab dari masing-masing contoh. Yang pertama kan isim mufrad dikasih contohnya i'rab rafa nasab. Contoh yang kedua dikasih contoh i'rab rafa dan nasab lagi. Contoh yang ketiga diberikan contoh i'rab rafa dan i'rab khosya itu tunduk itu ya maksudnya itu khusyuk ya. Al mu'minatu itu termasuk jamak muannas salim. Jamak muannas salim apa? Isim yang menunjukkan mana perempuan banyak. Nih contohnya al mu'minatu. Perempuan-perempuan yang beriman. Ya. Khosya'a ini kan sebagai fi'il. Setiap fi'il itu butuh fa'il. Nah, al-mu'minatu ini sebagai fa'il. Fa'il itu tadi dibaca apa, Junet? Diingat, dibaca rofa. Ya. Karena fa'ilnya ini berupa jamak muannas salim, berarti alamat rofanya adalah doma. Lihat tuh. Ya, al mu'minatu.
Kemudian setelah lafat al-mu'minatu ini kan ada huruf jer, fi. Setiap lafat yang kemasukan huruf jer maka dibaca jer, namanya majrur, lafat yang dijerkan. Ya. Berarti as-sholawati itu dibaca apa, Alvin? Dibaca jer atau khofat. Alamat khofatnya apa? Kasroh. Ya, alamat rofaknya ini adalah kasroh. Paham kan? Ya. Contoh yang terakhir, isim mufrad, jamak taksir, jamak muannats salim, dan fiil mudhari. Apa fiil mudhari, Noval? Ya, fiil adalah fiil mudhari adalah fiil yang memiliki dua zaman, zaman hal dan zaman istiqbal. Zaman hal itu zaman yang terjadi atau sekarang, istiqbal yang akan datang. Contohnya di sini. Muhammadun ya, yazhabu Muhammadun. Ya. Yang menjadi fi'il mudhari yang mana? Lafat mana, Siti? Yazhabu Muhammadun, yang fi'il mudhari yang mana? Yadhabu ya. Yadhabu di sini sebagai fi'il mudhari. Fi'il mudhari dibaca rofa ya. Kenapa dibaca rofa, Aska? Sebagai fa'il. Fi'il mudhari sebagai fa'il. Karena tidak kemasukan amil nawasib dan juga amil jawazim. Paham ya? Karena tidak kemasukan. Kalau contoh, ini kemasukan lam. Ya. Kemasukan lam ini kan amil jawazim. Jadi yazhab. Kalau kemasukan amil nawasib, dibaca nasob ya. Lai yadhaba. Karena tidak kemasukan amil jawazim dan amil nawasib, makanya dibaca rofa. Nah, alamat rofanya fi'il mudhari di sini adalah apa? Doma. Alamat rofanya adalah doma. Paham ya? Jadi dari semua isim mufrad, jamak taksir, jamak muannats salim, fi'il mudhari, kita membahas tentang i'rab, perubahan akhir-akhir kalimat dengan harokat. Harokat tadi kan ada dhammah, fathah, kasroh, dan dimulakan dengan yang tiga tadi adalah sukun, dhammah, fathah, kasroh, dan sukun. Jadi isim mufrad, jamak taksir, jamak muannats salim, fi'il mudhari ya. Ini ketika kalau isim mufrad ketika rofa, nasab, dan juga khofat, itu alamatnya juga adalah harokat ya. Kemudian jamak taksir
rofa, nasob, dan khofatnya nanti juga alamatnya adalah dengan harokat. Jama muannas salim, ya, rofa, nasob, dan khofatnya juga dengan harokat. Begitu juga fiil mudhore. Paham ya nyampe sini ya? Jadi kita sudah membahas perubahan akhir-akhir kalimat ya dengan harokat. Besok baru penjelasan dengan huruf. Cuman kalau dibaliknya tuh ada bagannya itu kan ya. Ada nggak di situ? Ada. Hah? Ada ya? Ya udah itu. Itu gampang diingatnya tuh. Isim mufrad, jamak taksir, jamak muannas salim, fi'il mudhari. Besok kita membahas dengan bil hurufi, isim tasnya, jamak muzakkar salim, asma khamsah dan af'al khamsah. Kita cukupkan sampai di sini dulu. Marilah kita tutup pengajian kita pada malam hari ini dengan membaca kifaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfirullah wa atubu ilaik. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.